Indonesia Layak Anak hadir menemani kalian semuanya di 101,3 FM RRI Sumeneb dan juga di channel YouTube RRI Sumeneb.net. Hari Minggu kalian ngapain aja? Jangan bilang mager ya, gak mau kemana-mana, cuma mantengin handphone, terus HP, terus ayo siapa yang hari Minggunya seperti itu? Nah, kalau di zamannya Kak Nuri nih, hari Minggu itu berebut remote TV. Karena kita mau nonton film-film kartun di era tahun 90-an yang happening banget saat itu. Tapi mungkin beda generasi, beda juga tontonannya ya. Kak Nuri gak sendirian, di hari ini sudah ada yang imut-imut ini yang menemani aku. Yang imutnya gak kalah sama aku. Ada Yunika. Hai. Yunika apa kabar? Baik banget Kak Nuri. Iya, udah siap menemani Kak Nuri di Indonesia Layak Anak? Sudah dong. Sudah. Yunika, kalau Yunika udah sumatif belum? Sudah. Udah. Dari hari Rabu. Dari hari Rabu kemarin? Iya. Pelajarannya apa aja yang udah dilalui? Agama, terus ada PPKN, Pancasila, terus ada TIK sama bahasa Indonesia. Itu pelajaran yang kira-kira buat Yunika, aduh kayaknya nilainya aku enggak banget deh. Itu pelajaran apa? Sebenarnya enggak kayak gitu, cuman kayak ya palingan sulit tapi bagus gitu. Oh iya, unik gitu loh. Walaupun sulit mah gampang ya kan? Enggak. Oh, walaupun sulit tapi nilainya 80. Semoga 90 ke atas. Begitu. Walaupun kira-kira ada yang cap-cip cuma. Iya. Masih ada ya sampai saat ini ya. Gimana cap-cip-cupnya gimana? Pakai itu sisi-sisinya pensil. Terus? Terus tak isi. Gitu. Biasanya itu kalau soal-soal yang paling sulit ya? Kayak ABC. Iya, terus sampai akhir. Gitu. Masih ada ya sampai saat ini. Nah, kalau Yunika pelajaran yang sudah dilalui yang paling sulit itu pelajaran apa? Agama. Kenapa? Soalnya disuruh menghafal. Menghafal ayat-ayat. Oke, menghafal firman-firman Tuhan juga? Iya. Oh, jadi kamu belum hafal? Ada yang sudah hafal. Sebenarnya sudah hafal. Cuman itu kayak kadang lupa-lupa gitu. Kadang lupa-lupa nggak apa-apa lah ya. Nanti belajar lagi ya. Ya. Tapi Yunika hari ini bukan bintang tamunya. Yunika mau menemani Kak Nuri nih, teman-teman. Tahu nggak? Kali ini Kak Nuri undang salah satu teman yang udah lebih besar sih daripada Yunika ya. Dia udah kelas 8. Tahu kelas 8 kelas berapa? 2 SMP. Ih, pinter. Tos dulu dong, Yunika gitu loh. Kelas 2 SMP, prestasinya udah banyak. Kamu mau tanya-tanya nggak nanti? Boleh. Kita kenalin yuk sama teman-teman semuanya yang sedang nonton kita. Oke? Ayo, ini dia teman aku pagi hari ini yang akan menemani kalian semuanya di Indonesia Layak Anak. Ada Rara. Hai. Halo Kak. Iya, Rara ini SMP kelas berapa Yunika? 2. SMP kelas 2 atau kelas 8. Nah, katanya nih Nike, Rara itu punya segudang prestasi di bidang musik. Dia penyanyi loh. Kamu kan penyanyi juga? Iya. Enggak, bukan penyanyi profesional masih ya? Enggak, pernah ikut lomba nyanyi tapi enggak juara. Ya enggak apa-apa lah, enggak usah berkecil hati. Coba tanya-tanya dulu Yunika sama Rara, kakak Rara. Kak Rara itu waktu lomba juara berapa? Aku pernah juara 2 tingkat kabupaten sama juara 3 tingkat kabupaten. Lagunya yang dinyanyiin biasanya apa? Apa ya? Laskar Pelangi sih. Kalau misalnya ada pilihan lagu, ada nggak lomba gitu yang ada pilihan lagunya? Itu nyanyinya apa? Maksudnya kayak ada nggak pilih lagu sembarangan, ada itu loh kayak apanya ya? Apa pilihan lagu ya, yang ingin dinyanyikan sama Kak Rara? Ya. Itu apa? Ya. Yang paling
paling bisa, paling ngena gitu loh sama Kak Rara? Ada nggak? Ada sih Kak. Apa tuh? Lagunya itu lagu Mau di Ayunda yang katanya Kamu dan Kenangan biasanya. Oh, kamu dan kenangan. Kenapa kenangannya? Ada kenangan apa kamu? Lagu Kak. Enggak lah ya. Kenangannya mungkin sama orang tua Ya. atau orang yang terkasih lah, keluarga gitu ya kan Rara ya. Iya, Kak, iya. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih teman-teman bareng Rara. Rara itu pernah juara kabupaten ataupun nanti kita doakan ke tingkat nasional ya, karena dia suaranya udah bagus. Nggak kayak kita ya, yang suaranya setengah-setengah. Cempreng. Bener-bener suaranya cempreng yang kita ya. Nah, kita nanti bakal tanya-tanya lagi nih. Jadi buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana ya. Yang penasaran dengan Kak Rara suaranya itu sebagus apa? Dengerin yuk. Ayo, Yang pertama yuk. ayo. Kita dengerin penampilan dan juga bukan cuma dengerin, kita dengerin dan saksikan penampilan dari Kak Rara Laskar Pelangi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau
kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang? Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Indonesia Layak Anak. Nah, buat teman-teman semuanya yang menyaksikan Indonesia Layak Anak melalui YouTube channel RRI Sumenep.net, jangan lupa tinggalkan jejak dong, Nike. Like, share, komen, dan subscribe. nah, itu dia. Biar nggak ketinggalan episode-episode Indonesia Layak Anak tiap minggunya. Barangkali Yunike tampil lagi di sini. Cie, senang kamu ya? Senang dong, hari Minggunya bisa bermanfaat ya kan? Ya. Oke, Kak Rara tadi bagus banget penampilannya. Makasih Kak, makasih Dek. Ya, kamu pengen nyanyi juga Laskar Pelangi? Enggak. Enggak nyampe ya? Enggak Kenapa? Enggak hafal sama. Oh, enggak hafal. Sama apa ya? Kayak merasa jelek aja gitu. Oh, kamu pas nyanyi itu. Ya, kayak merasa suaraku jelek. Pesimis banget sih Yunike, nggak apa-apa lah. Nah, by the way kalau Kak Rara sendiri ini udah punya bakat nyanyi dari turunan atau kamu punya siapa ya kayak idola gitu? Kalau anak-anak sekarang kan idolanya BTS ya kan, Blackpink. Nah, kamu punya idola atau memang dari kecil kamu udah bisa nyanyi? Udah nyanyi tuh. Aku punya idola Kak. Biasanya idola aku kayak Lyodra, Tiara, Mahalini. Cuma akhir-akhir ini aku sering banget dengerin lagu-lagu K-pop gitu. Oh, udah zamannya ya. Iya. Tapi kamu tahu nggak lagu-lagu anak? Lagu anak-anak? Tahu. Yang mana tuh? Jumbo. Mm-mm. Apa ya judulnya? Selalu ada di nadimu, sahabat kecilku, kepompong itu sih. Oh, lagu anak-anak balonku ada 5 tahu? Oh, tahu. Kalau Yunike gimana? Tahu lagu anak-anak? Tahu. Apa tuh yang paling tahu dan paling senang dinyanyiin sama Yunike? Apa ya? Nggak ada sih, cuman tahu aja gitu. Oh, tahu aja. Oke, Yunike ada yang mau ditanyakan sama Kak Raranya. Mungkin Yunike pengen seperti Kak Rara, gimana cara bagusin suara gitu, biar nggak cempreng kayak kita berdua. Gimana ya? Aduh. Gimana? Apa tuh? Aku masih bingung mau nanya apa sih. Nanya apa ya? Iya, nanya aja. Kalau Kak Rara itu belajarnya berapa kali seminggu kalau nyanyi? Apa tiap hari gitu? Kak Rara kalau nyanyi seminggu berapa kali atau tiap hari apa aja? Latihannya? Ya latihannya. Aku biasanya seminggu setiap hari sih Dek. Setiap hari. Pagi, siang, sore atau malam? Tergantung. Kalau setiap hari pagi, siang, sore, malam itu berkicau. Bukan nyanyi, berkicau. Tahu pasti kamu lagu yang sekarang, Kicau Mania ya? Tahu. Wah, tahu banget. Ya biasanya porsi latihannya berapa kali seminggu? Yang seriusan nyanyi gitu, yang seriusan latihan. Tapi kalau nyanyi kan bisa setiap hari kan. Tapi yang seriusan nyanyi gitu. Serius terus sih nyanyinya. Wow, serius terus. Memang ada ini coachnya. Ada coach. Oh, berarti latihannya udah bareng coach ya? Iya. Siapa coachnya?
Kebetulan yang ngajar papa saya sendiri. Oh, papanya musiman, musisi. Aku kurang tahu sih Kak, cuma emang suka nyanyi papanya aku dari dulu dah, dari kecil. Terus ngajarin aku, jadi kayaknya turunan ini. Oh, turunan. Berarti kamu dari kecil ini dinyanyiin sama papanya. Kalau mau tidur dinyanyiin sama papanya. Enak ya punya papa penyanyi. Iya kan? Iya, iya. Biasanya lagu pertama kali yang kamu nyanyikan tuh apa? Aku waktu itu nyanyi lagu nasional Kak. Pertama kali ikut lomba atau pertama kali Pertama nyanyi kali tuh? ikut lomba. Oh, pertama kali. Awal-awal banget itu. Oh, lagu nasional. Kalau pertama nyanyi sih kita memang lagu nasional ya ini ke. Kalau upacara kita nyanyi juga, ya kan? Iya. Iya kan? Iya. Kalau lagu nasional itu pas kelas berapa? Kelas 7 tahun kemarin, 2024. Oh, yang konsen ikut lombanya gitu. Iya. Tapi udah mengasah vokalnya itu sejak SD kah? Apa gimana, Rara? Mengasah kemampuan bernyanyi itu dari kelas 6 SD sih. Cuma mulai lombanya memang kelas 7 baru siap. Oh, baru siap. Nah, Rara dan Yunike ini adalah anak-anak yang kayaknya setiap ada lomba apapun selalu ikutan ya. Aku nggak selalu sih. Nggak selalu, tapi hadir terus ya. Ya kadang dapat info dari guru les atau guru apalah, pokoknya dari orang manusia. Iya, terus. Ya udah sih, tapi kadang nggak ikut juga soalnya kayak ada acara apa tuh kebetulan di hari itu. Kamu udah ikut? Enggak. Tapi kayaknya kebetulannya kamu banyak deh ikut lomba, iya kan? Ya banyak sih, tapi kan ada juga yang nggak ikut. Iya. Ya udah, aku sih okein aja sama Yunike. Nanti kalau ada lomba, toh kamu pasti update kan di story. Ikut lomba ini, ye. Tapi itu Pamer. bukan aku yang update. Bukan kamu. Ya, kalau ikutan lomba, nervous nggak sih? Kayak deg-degan. Aduh, pengen pipis, pengen ke kamar mandi. Aduh, sakit perut gitu. Kalau misalnya kayak lomba mewarnai atau lomba apa ya biasanya? Lomba nyanyi, lomba menari, lomba mewarnai atau pokoknya yang langsung segerombolan gitu. Itu biasanya nggak deg-degan, tapi kalau kayak yang tunggal maju-maju satu-satu ke panggung kayak nyanyi, nari, itu biasanya deg-degan. Oh, deg-degan. Coba tanyain sama Kak Rara. Kak Rara deg-degan apa enggak kalau ikut lomba? Kalau Kak Rara deg-degan nggak kalau ikut lomba? Aku sih awal-awal ikut lomba nervous ya, deg-degan gitu, tangan dingin gitu. Cuma awal pas udah kebiasaan ikut lomba jadi nggak terlalu sih Kak. Oh, sekarang udah kecil ya lomba itu. Apa itu lomba? Udah biasa ya? Sombong. Iya. Ya bukan sombong, itu namanya mengasah kemampuan gitu. Tapi jangan gitu juga kan, belum tentu juara, tapi nggak semoga apa-apa. juara gitu. Iya, namanya mengasah skill itu harus sering ikut lomba ya Kak Rara ya. Sekarang udah berapa? Hitungan jari udah nggak terhitung? Ikut berapa kali lomba? Iya kali ya. Udah lebih dari belasan kayaknya. Wah, dua bocil ini sudah mulai menunjukkan kesombongannya ya teman-teman. Kak Nuri juga. Lomba yang paling berkesan yang mana? Ini sih Kak, lomba FLS 3N. Itu tahun kemarin aku alhamdulillah dapat juara 3 tingkat kabupaten. Itu awal-awal aku juga gak expect bakalan juara 3, soalnya kayak ya udah kayak aku dulu ragu tuh Kak, gak percaya sama kemampuan sendiri. Jadi awal-awal aku nyanyi kayak takut banget ngeter gitu Kak. Tapi alhamdulillah udah enak sih. Udah enak ya. Kak Rara, biasanya Kak Rara itu kalau mau waktu pertama kali nyoba nyanyi itu waktu ke panggung sebenarnya
malu gitu kan. Iya. Tapi itu nyanyinya terpaksa ya. Enggak. Kenapa kamu mendeskripsikan seperti itu? Soalnya aku gitu. Oh iya, nggak semuanya sama dengan kamu. Tapi ya nggak apa-apa, berbagi pengalaman ya. Kalau Nike ini ya, kayak gitu ya kalau Nike. Iya, agak terpaksa. Iya. Sebenarnya nggak mau nyanyi, cuman karena sudah disetel musiknya, jadi ya udah terpaksa aja. Oh ya terpaksa aja. Oke deh, ya udah. Mungkin dari terpaksa jadi nyaman nantinya ya ikutan lomba ya. Nah teman-teman juga yang mungkin punya kreativitas di bidang tarik suara ataupun mendongeng dan lain sebagainya untuk mengasah kemampuan dirinya dengan cara ikut lomba seperti Nike dan juga Rara, ya kan? Yuk kamu asah juga kreativitasnya. Nih kalau Nike nggak aku suruh nyanyi deh, tapi Nike ini ya. Nike ini akan tampil mendongeng biar kita selain mendengarkan suara Rara yang merdu, kita juga bisa mendengarkan suara Yunike yang agak ngebas dan cempreng itu ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kan katanya Nike suaranya Nike cempreng sama Kak Nuri, ya kan? Ya. Rara udah siap dengerin yuk. Dongengnya Nike tentang apa nih Nike? Haji si lebah. Wow, Haji si lebah. Boleh yuk silakan Nike. Haji si lebah. Haji adalah lebah muda yang penuh semangat dan penuh rasa ingin tahu. Ia tinggal di sarang lebah yang indah di tengah padang bunga. Sarang lebah dipimpin oleh ratu lebah yang bijaksana. Setiap hari, lebah pekerja mengumpulkan nektar untuk diubah menjadi madu yang lezat. Haji suka mencoba hal-hal baru yang belum pernah ia lakukan. Ia merasa sangat bosan kalau melakukan tugas yang sama setiap hari. Haji lebih suka berpetualang menjelajahi tempat baru dibanding mengumpulkan nektar. Hari ini ia berpetualang di sekitar sungai. Karena terlalu asyik berpetualang, Haji sering terlambat saat mengumpulkan nektar. Terkadang ia bahkan lupa melakukan tugasnya. Akibat perilakunya, ia tidak disukai oleh banyak lebah lainnya. Persediaan makanan untuk musim dingin tidak cukup jika Haji terus seperti itu. Suatu hari, Ratu Lebah memanggil Haji ke hadapannya. Haji, aku tahu kamu suka berpetualang, tapi kamu juga memiliki tanggung jawab pada sarangmu, ucap Ratu Lebah. Apa yang bisa Haji lakukan untuk memperbaiki diri, Ratu? Tanya Haji. Kamu harus ikut bekerja sama menghasilkan makanan bersama lebah lain ya. Haji mendengarkan dan merenungkan nasihat Ratu Lebah. Ia mulai bekerja dengan sungguh-sungguh, mengumpulkan nektar dengan rajin. Haji menyadari saat ia mengumpulkan nektar, ia sedang membantu menyediakan makanan untuk semua lebah di sarang. Setiap lebah harus bekerja bersama untuk kebaikan semua. Setelah selesai melakukan tugasnya, mengumpulkan nektar, Haji meminta izin ke Ratu Lebah untuk kembali berpetualang. Ratu Lebah pun mengizinkan. Haji sering berpetualang ke sungai, hutan, sawah, dan tempat-tempat baru lainnya. Seiring berjalannya waktu, ia memiliki beberapa teman baru. Ada kupu-kupu, ngengat, ulat, burung, dan lainnya. Ketika musim dingin tiba, sarang lebah memiliki persediaan madu yang cukup untuk bertahan.
Semua lebah merasa puas dan bersyukur atas perubahan sikap Haji. Lebah-lebah lainnya pun sekarang tidak membencinya. Beberapa lebah muda justru menjadi teman Haji. Pesan moral dari cerita Haji si Lebah. Setiap orang harus belajar bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban mereka. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, dapat berdampak besar jika kita bertanggung jawab. Hore, tepuk tangan dulu untuk Nike. Nah, selain mendengarkan suaranya Rara, ternyata mendengarkan suara Nike dengan dongengnya itu juga enak loh di telinga Kak Nuri. Beneran, serius? Betul. Iya betul, nggak bohong kok. Bohong dosa. Iya ndak, aku takut dosa, makanya aku udah berbohong ya. Haji si Lebah nih teman-teman, dari Unike buat teman-teman semuanya yang sedang mendengarkan dan menonton Indonesia Layak Anak. Nike ini memang suka berdongeng ya kan? Iya. Sejak Sejak TK kayaknya. TKB. Oh, sejak TKB sampai sekarang menuju OTW kelas 3 ya? Iya. OTW kelas 3. Nah, Yunika, kita kembali lagi ke Kak Rara ya. Iya. Kira-kira Kak Rara sekarang planningnya apa nih? Mau menjadi penyanyi yang mungkin sekelas penyanyi-penyanyi sekarang? Nasional gitu, atau sekarang masih concern untuk banyak belajar deh atau mengasah kemampuan lain? Aku mau ini sih Kak, mau mengasah kemampuan dulu, mau nyoba lomba-lomba di sini dulu. Nanti kalau memang ngerasa sudah lebih percaya diri, lebih oke, bisa lanjut ke kabupaten, provinsi, terus ke kota-kota besar. Kalau udah insya Allah pengen nasional, internasional. Wih, internasional. Apa yang membuat Rara masih belum confident gitu, belum percaya diri penuh nih, ada keraguan? Soalnya kayak nggak tahu ya Kak, lihat peserta-peserta yang kayak aku sekarang, penyanyi-penyanyi yang sekarang kayak ngerasa lebih bagus gitu dari aku Kak, jadi kayak kurang percaya diri aja. Biasanya support system yang paling kayak mendukung Rara gitu ketika dalam kondisi seperti itu siapa? Ya pasti orang tua aku. Terus kakak-kakak aku, adik aku, sama nenek, sama keluarga besar, pokoknya selalu dukung aku, support aku. Nah, ada yang mau ditanyakan Nike sama Kak Rara. Ternyata Kak Rara sama dengan Nike, masih suka deg-degan juga kalau ikutan lomba, masih belum kayak percaya diri sepenuhnya. Ya sama, aku juga hampir mirip sama Kak Rara. Soalnya aku ngerasa kayak teman-teman aku yang lain tuh yang mau nyanyi-nyanyi tuh kayak lebih bagus. Lawannya ya, bukan musuh, lawannya. Terus juga aku tuh waktu pertama kali lomba nyanyi tuh langsung deg-degan, soalnya dapat nomor 2 ya. Iya. Langsung habis nomor 1, nomor 2 langsung aduh tambah gemeter ya. Kataku lebih baik ya nomor 6 lah minimal. Ya gimana dong, kamu sendiri yang ambil kan. Udah nomor 2 ya mau nggak mau, apalagi nomor 1. Rara pernah nggak pas waktu tampil langsung nomor 1? Enggak sih Kak, pernah waktu itu 2. Nomor 2? Iya sama 2 juga. Deg-degan nggak? Deg-degan banget Kak, kayak deg-deg abis nomor 1 langsung nomor 2, kayak dipanggil namanya aku, terus kayak aku langsung berdiri, langsung kayak ya Allah udah mati, kayak ya Allah takut banget buat salah gitu kan. Mau nyanyi gini nggak mic-nya? Gitu, kamu gitu juga? Iya. Pas waktu nomor 2 kayak gini mic-nya? Ya sebenarnya ya kayak gitu sih, tapi semoga aja gak kelihatan. Oh, gak kelihatan. Terus gimana? Semoga gak kelihatan loh ya, tapi gak tentu, kayaknya kelihatan. Kayaknya deh. kelihatan ya. Soalnya lebih besar mic-nya ya daripada tangannya Nike ya kan? Tapi yang di situ kayaknya seingatku kecil deh. Oh, kecil. Iya. Jadi nggak terlalu terlihat. Iya.
Oh iya. Itu pengalaman Nike. Kita juga harus belajar dari pengalaman Nike yang sering banget ikutan lomba ya. Lomba renang pernah juga kan? Ikut kan? Ikut. Tuh kan. Lomba makan kerupuk pernah? Enggak. Enggak. Belum pernah? Aku nggak pernah ikut lomba 17 Agustusan yang kayak panjat pinang, tarik tambang, makan kerupuk. Nggak pernah. Aku cuman pernah ikut lomba-lomba 17-an tapi gamenya langsung dari sekolahnya. Oh gitu, jadi beda lah ya. Ya, kita juga bisa belajar dari Rara dan juga Yunike mengatasi rasa nervous itu. Banyak-banyak berdoa nih teman-teman. Semoga tidak nomor 2 ya, apalagi nomor 1. Langsung salting ya kalau nomor 1 ya. Bukan salting. Apa? Itu takut langsung waktu duduk di kursi kan. Itu waktu itu nomor 1 kursinya dibedakan, yang nomor 2 seterusnya masih di kursi ini, yang nomor 1 sudah di deket-deket panggung. Nah kalau misalnya aku jadi si nomor 1 itu, aku kan langsung duduk di sana. Aku langsung panggil tuh operatornya yang itu, boleh ganti nomor gak? Aduh, gimana lomba ceritanya mau request? Nanti operatornya kena marah omnya. Ya, enggak mungkin kan? Gak apa-apa. Enggak apa-apa, anak kecil gitu ya. Oke, Yunike, kita dengerin Kak Rara nyanyi lagi yuk. Atau kita dampingi Kak Rara nyanyi. Ini lagunya enak loh, kesukaannya Yunike juga. Selalu ada di nadimu ya? Ah, tanyain deh. Iya ya Kak? Iya. Oh, Nika tahu juga lagunya. tahu. Pengen nyanyi? enggak. Enggak pede ya? Ya, nggak takut apa ya, takut dijelek-jelekin. Oh iya enggak lah, masa kok dijelek-jelekin? Enggak dong. Oke Yunike, kita dengerin dan saksikan yuk penampilannya Kak Rara. Mau menyanyikan lagu apa? Selalu ada di nadimu. Nah ini dia teman-teman, yuk kita saksikan bersama dan dengarkan bersama penampilan dari Rara. Angin akan buat kau goyang. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin kau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman. Pahit luangkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usahakan takut pada keras dunia. Akhirnya takkan ada lagi doaku agar kau selalu arungi hidup berbaloi senyuman di hati. Doaku agar kau selalu ingat bahagia meski kadang
akan menjadi makna ungkapan cintaku dari hati. Wah, penampilannya Kak Rara bagus banget ya. Tepuk tangan yuk. Ayo, Nike, andaikan Kak Nuri terlahir kembali, Kak Nuri pengen deh diciptain sama Tuhan suara yang bagus kayak Kak Rara juga. Atau Iya. lebih bagus, biar bisa nyanyi dan tampil di RRI. Iya. Kamu juga? Iya, aku kayak ya mau-mau aja sih. Tapi masih merasa malu. Oh, merasa malu, minder ya. Soalnya kan aku pernah lihat tuh di YouTube ya, di atas langit masih ada langit lagi kan. Ini bener, di atas Nike masih ada Kak Rara. Ya maksudnya suaranya juga bagus. Nike bagus kok suaranya. Tapi kan ya masih ada yang lebih bagus dari aku gitu. Iya, nggak apa-apa lah. Jangan pesimis Nike, ya kan. Kita harus bersyukur dikasih suara seperti ini sama Tuhan, ya kan? Iya. Kak Rara, untuk menjaga suaranya tetap bagus itu gimana? Kamu nggak makan seblak ya? Pasti. Pentol enggak kan? Makan sih Kak. Oh, enggak kan? Tapi kok bisa kayak gak ada serak-seraknya gitu? Oh, nggak ada serak-seraknya. Aku makan pedas-pedas biasanya jarang, cuma pernah kalau misalnya aku gak ada lomba atau kayak gak ada kegiatan mau bernyanyi, biasanya aku tetap makan yang gak sehat-sehat kayak seblak, sepentol gitu. Ternyata penyanyi juga makan seblak ya. Sama makan pentol. Tak kirain nggak makan itu, takut keselak pentolnya di tenggorokan. Juga. Ya gak gitu juga dong Oh, Kak. nggak gitu ya. Ya. Gimana dong kalau nggak gitu? Ya jangan sampai negative thinking. Oh, iya betul. Aku terlalu negatif ya Iya. pikirannya ya. Oke. Ya udah. Ternyata teman-teman penyanyi itu tetap bisa makan pentol ya sama seblak ya kata Nike. Nggak boleh negatif ya. Kak Rara, dalam waktu dekat ini ada lomba yang mau diikutin nggak? Atau cukup FLS 3N kemarin? Mau sih Kak, aku Mau. pengen ini kalau misalnya udah bener-bener mateng, pengennya, aku gak tahu juga masih terwujud apa enggak, cuma aku pengennya ikut Indonesian Idol mungkin. Cuma gak tahu ya Kak. Iya, Insya nggak Allah apa-apa aja. sih. Iya, kita dukung terus kok cita-citanya Kak Rara ya. Mudah-mudahan nanti apa yang diinginkan bisa tercapai dan ini juga bisa memotivasi teman-teman semua. Nah, mungkin Kak Rara juga bisa ngasih motivasi nih ke teman-teman yang mungkin belum pede untuk ikutan lomba. Gimana tuh caranya? Buat temen-temen yang kayak aku dulu, yang kayak gemeter, takut, gak pengen ikut lomba kayak gitu-gitu, tapi pengen dipaksa ikut, jangan pantang menyerah ya. Kalian yang pasti itu latihan yang banyak. Terus kalau bisa, kalau ada lomba nyanyi kayak gini, jangan jaga pola makan, jangan minum yang es kayak gitu aja. Pokoknya jangan pantang menyerah ya. Berusaha Oke, terus. itu dia dari Kak Rara. Kamu mau ada yang disampaikan juga? Yang mau ikutan lomba dari Nike nih? Gak ada, soalnya aku gak berpengalaman. Oh, nggak berpengalaman. Apanya yang nggak berpengalaman? Kayaknya kamu ikutan lomba terus setiap bulan. Aku tapi cuma ikut lomba nyanyi baru sekali. Oh, baru sekali nggak apa-apa sih. Terus ya. juga sebelum itu aku sering makan kayak yang gak sehat juga gitu. Nggak apa-apa katanya Kak Rara. Yang penting kalau mau ikut lomba harus stop dulu ya Kak Rara ya. Harus libur dulu. Gitu ya. Semangat juga ya buat Ika dan juga Kak Rara yang mungkin masa depannya masih panjang banget. Nanti bisa berbagi cerita lagi di Indonesia Layak Anak. Ya Nika, Iya, udahan yuk. udah ayo. Ayo, kamu udah capek? Enggak sih. Enggak sih, Tapi kalau ayo, ayo. Oh, kalau ayo. Kalau enggak ayo. Enggak ayo. Iya, sesuai request deh Nika ini. Yaudah teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menemani kita, sudah menemani Kak Nuri sama Yunika, di Indonesia. layak anak. Sampai berjumpa lagi minggu depan ya teman-teman.
Sampai jumpa lagi minggu depan ya teman-teman di channel YouTube RRI Sumeneb Net. dan juga di FM 101,3 MHz Pro 1 RRI Sumeneb. Sampai jumpa lagi dan selamat berlibur semuanya.